Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa ala umuri dunya wadin wa ala alihi washabi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat-Nya, rahmat-Nya kepada kita semua. Tak lupa salawat serta salam kita curah limpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang berbahagia, perkenalkan nama saya Mugni. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Dokter Nasrani dan Pasien Muslim. Dikisahkan pada suatu hari ada seorang pemuda yang hidupnya cukup menyedihkan. Bagaimana tidak, dah hidup sebatang kara, tidak punya siapa-siapa. Sampai suatu hari dia bingung kelaparan. Lalu dia pergi ke suatu tempat kedokteran, di mana sang dokter mempunyai kemampuan yang tidak dimiliki banyak orang. Ketika pemuda itu duduk di pinggir pintu masuk tempat berobat itu sambil mengelurkan tangannya, agar para pasien atau orang yang melewatinya memberi sesuatu yang berharga untuknya. Tanpa dia sadar, seorang dokter yang biasa mengobati pasien tersebut menghampiri sang pemuda, lalu dia berkata, "Apa yang kamu lakukan, wahai anak muda?" Tutur sang dokter pun memberi beberapa keping koin kepada pemuda itu. Tapi apakah yang terjadi? Sang pemuda itu tidak terima apa yang sudah diberikan kepadanya. Dia tidak bisa bersyukur atas apa yang diberikan kepadanya. Sang dokter pun merasa tidak dihargai dengan seseorang yang begitu kasihan. Pemuda itu pun pergi tanpa membawa apa-apa dari hasil minta-mintanya kepada orang lain. Ketika sang pemuda pergi ke pinggiran kota dengan ramainya orang, dia menyedihkan. Dia nekat mencuri barang orang lain dengan mencari kesempatan. Dia berhasil mendapatkan sebuah apel yang dimana apel tersebut tidak terpantau oleh seorang pedagang. Sang pemuda sangat senang dengan hasil tersebut. Lama-kelamaan ia merasa ketagihan dengan sikapnya itu. Akhirnya dia tertangkap basah saat akan mencuri uang dalam tas. Dengan panik, ia langsung melarikan diri karena takut ditangkap dan dihajar. Setelah beberapa hari, dia tidak melancarkan aksinya. 1, 2 hingga beberapa kali memang diberi kemenangan, hingga dia lupa. Setelah menipu dan bermain judi hampir 5 tahun lamanya, kini dia mendapatkan sebuah musibah. Akhir-akhir ini dia tidak mendapatkan kemenangan dalam perjudiannya. Ditambah lagi uang hasil penipuan pun kini menjadi hutang yang harus dibayar. Dia bingung harus seperti apa. Tidak punya siapa untuk membantunya. Sungguh miris dan sungguh terlalu. Hingga pada akhirnya dia sudah pasrah mengakui segala kesalahan dan perbuatannya. Akhirnya dia dipenjara sebagai berbagai bukti dan menjadi tersangka, dan kini dia sudah bertaubat. Jadi kesimpulannya adalah tetap menjadi orang yang baik dan selalu bersyukur atas kenikmatan Tuhan yang diberikan kepada kita. Seperti pepatah, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Jangan seperti si pemuda itu, awalnya bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang, tapi dengan cara yang buruk. Lebih baik tidak ditiru. Hargai orang, syukuri apa adanya, jangan putus asa, maka semua itu terbalaskan dengan keberkahan dari Sang Maha Kuasa. Sekian pidato dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.